zaman belum ada pesawat terbang, belum ada ini. Tapi Rasulullah naik ke langit, Allah kuasa menaikkan Rasulullah ke langit Isra Mi'raj. Allah kuasa segala-galanya. Maka kita masjid kita ini kita bikin suasana sahabat. Insyaallah kan? Habis sholat tasbih. Ini masuk sunnah ini para sahabat dulu. Baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis sholat tak. Bagaimana iman bisa naik gitu? Itu suasana Eropa, suasana orang lalai kamu bawa ke masjid. Ini tidak mengharamkan loh sebenarnya kan? Tapi itu sangat tidak baik bagi orang yang ingin imannya itu meningkat. Kita ini kan ke masjid ini supaya imannya meningkat, supaya hidayah itu tambah, hati kita tambah bercahaya, tambah dekat kepada Allah, tambah dekat kepada Rasulullah. Itu mau kita kerang-kering. Bagaimana ini mereka? Ini tambah jauh aja kelihatannya ini. Kelihatannya loh. Ini kenyataannya begitu itu emang. Ya. Betul mereka. Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat kepada kita. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu sangat dekat dengan kita. Tapi yang membuat jauh itu apa? Kita ini lalai kepada Allah. Termasuk yang bikin lalai ya radio, koran, televisi, majalah, HP, ngobrol dan sebagainya itu yang bikin lalai. Jadi Allah itu sangat dekat, tapi karena kita ini lalai jadinya terasa jauh. Maka apa saja yang membuat kita lalai kita tinggalkan. Insyaallah kan? Minimalnya setiap di masjid lah. Minimalnya. Kalau di masjid pun kita juga lalai juga. Bagaimana amal masjid kita bawa keluar masjid. Jangan amal luar masjid kita bawa ke masjid. Habis sholat di masjid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini habis sholat. Terus ini amalan dibawa ke pasar. Masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ditulis 1 juta kebaikan untuk itu. Karena amal masjid dibawa ke pasar. Jangan amal pasar dibawa ke masjid. Ngomong dunia, ngomong ngalor ngidul dibawa ke masjid. Kalau amalan pasar dibawa ke masjid itu masih agak lumayan. Pasarnya dibawa ke masjid. Nah, bagaimana pasar dibawa ke masjid? Ya itu kalau sudah bawa HP itu pasarnya bawa ke masjid. Wong di sini bisa jual beli, bisa apa-apa. Itu pasar kecil ya HP itu. Ini kok bayan kok menjelek-jelekan HP itu bagaimana? Nah, ini bukan menjelek-jelekan. Nah, ini ngomong apa adanya aja. Yang bicara dengan yang mendengarkan kan sama saja sebenarnya. Kita ini ingin selamat. Bagaimana hidup itu tambah hari tambah dekat pada Allah, sholat tambah khusyuk, zikir tambah nikmat, dakwah tambah tenanan. Ya. Nah ini maka hal-hal yang bikin kita ini kurang tenanan, kurang sungguh-sungguh, itu kita tinggalkan bertahap-tahap. Minimal malam Jumat ini. Insyaallah kan? Nanti malam Jumat tinggalkan, tiap 2,5 jam ditinggalkan, urusan-urusan yang membuat hati kita kotor kita tinggalkan. Tiap 3 hari kita tinggalkan, waktu keluar 40 hari kita tinggalkan. Lama-lama hidup kita ini 24 jam taat pada Allah, tunduk pada Allah, ingat pada Allah. Itulah kehidupan para nabi, kehidupan para wali semuanya kan. Insyaallah kan? Masya Allah, itu kita yang nikmat betul. Itu perkara-perkara begitu semuanya kan, seperti
penyakit gatal, penyakit gatal itu kalau digaruk-garuk, dikukuri malah enak. Nah, tapi kalau terus lama-lama bonyok. Nah, begitulah kelalaian ini. Rasanya awal-awalnya seperti enak, tapi lama-lama hati kita jadi keras, hati kita nggak akan bisa jadi tenang. Sholat nggak tenang, zikir nggak tenang. Nah, kenikmatan hidup itu akan hilang. Tapi dengan kita mujahadah, justru kenikmatan hidup akan kita rasakan. Sayyidina Ali mengatakan, kalau orang mengamalkan agama, itu Allah akan berikan kenikmatan hidup. Makan jadi rasanya lezat, minum jadi lezat, tidur jadi lezat. Tapi kalau orang itu tidak mau amal agama, Allah akan cabut kenikmatan hidup. Sehingga makan gak ada rasanya, minum gak ada rasanya, melihat istrinya gak ada rasanya, melihat anaknya ampang, melihat temannya sumpek. Itu kehidupannya orang-orang yang gak amal agama. Maka zaman dulu kalau kiai itu memberi nasihat kepada santrinya itu aneh. Makanlah yang enak, tidurlah yang nyenyak. Loh kok begitu bagaimana? Iya. Kalau kamu banyak puasa nanti makannya enak. Kalau kamu banyak melek tidurnya nyenyak. Jadi dengan kamu mujahadah, justru kamu bisa tidur nyenyak, bisa makan enak. Tapi kalau sebentar makan, lama-lama perutnya sakit, gak doyan makan lama-lama. Di agama itu seperti itu semuanya kan. Kalau dikerjakan, justru membuat kenikmatan hidup. Orang di rumah saja, lama-lama bosan malah. Keluarlah 4 bulan gitu. Nanti kan kalau pulang itu terasa, Masya Allah, syukur punya keluarga, syukur, masa nikmat gitu. Jadi kalau bertahun-tahun di rumah aja, waleh gimana kan? Waleh. Dunia itu malai, dunia itu membosankan. Betul ini. Agama inilah yang mendatangkan kenikmatan hati. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, maka orang Jepang itu katanya duitnya banyak, teknologinya tinggi, tapi di seluruh dunia yang paling banyak bunuh diri orang Jepang. Saya pernah dapat cerita dari karkun Jepang itu, di DPR-nya Jepang itu pernah ada pembicaraan. Ini kok orang Jepang ini kok pada bunuh diri di mana-mana, beribu-ribu orang. Yang berarti kan penduduk kita ini tidak tenang, tidak tentram. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Ini salah satu anggota DPR-nya Jepang ini bilang, kalau menurut saya itu jalan keluarnya suruh masuk Islam saja. Loh, suruh masuk Islam? Apa kamu orang Islam? Bukan, saya belum Islam saya. Tapi saya lihat tuh orang Islam tuh nggak bunuh diri, karena bunuh diri itu haram katanya. Islam, orang Islam tuh, saya pernah lihat tuh orang Islam tuh malah nakal-nakal, saya juga tahu kok katanya salah satu temannya. Itu orang Islam yang nggak ngamalkan agamanya begitu. Kalau yang ngamalkan agamanya baik-baik, nggak ada yang jelek katanya. Ini pembicaranya orang kafir semua lihat. Pembicaranya orang kafir, kepet. Lah kok malah orang-orang Islam mau ikut-ikutan orang Jepang, mau bunuh diri semua apa? Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini usaha hidayah, sunnah-sunnah Nabi dikerjakan, amalan-amalan para sahabat dikerjakan. Amalan para ulama-ulama yang soleh dikerjakan. Karena kita diperintah oleh Nabi, ikut sahabat. Diperintahkan oleh Nabi, bahkan diperintahkan dalam Quran, ikut orang-orang yang dekat kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya.
Ikutilah jalan orang-orang yang inabah, yang ahli ibadah. Ikuti itu dia. Quran ini. Maka jangan kita ikut-ikutan kehidupan orang yang tidak beragama, kehidupan orang kafir, kehidupan orang lalai. Nanti kita ini kalau jadi lalai malah celaka semuanya. Sa untung-untunge wong lali, si untung wong eling, jarene Sunan Kalijaga iki. Sa untung-untunge wong lali, si untung wong sing eling. Nah, malaikat Allah Ta'ala, dan di antara usaha hidayah adalah doa. Sebaik-baiknya doa dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayat kepada kita semua, jalan yang lurus. Paling sedikit sehari semalam 17 kali. Doa untuk diri kita dan doa untuk umat. Ihdina, ya Allah, tunjukilah kita semua, ya Allah, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maksudnya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Para nabi. Jadi kita ini doa tiap sholat supaya hidup kita itu mengikuti jalan hidupnya para nabi. Di antara ciri khas kehidupan para nabi, tiap hari mikir umat. Tiap saat mikir umat. Ummati, ummati. Wasiddiqin, jalannya orang-orang siddiqin, orang-orang yang betul-betul mantap imannya itu. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bukan iman tapi oglek-oglek, bingungan. Ada masa sedikit sudah bingung. Ini bukan siddiq namanya. Kalau siddiq itu mantap, enggak pernah bingung-bingung lagi. Wasyuhada, orang-orang syahid siap mati untuk berjuang. Wassalihin, orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu bagaimana? Orang yang seluruh kehidupannya mengikuti aturan, dan namanya orang soleh. Aturan agama. Pertanyaannya mengikuti aturan agama. Perdagangannya tidak riba, mengikuti aturan agama. Keluarganya mengikuti aturan agama. Semua ikut aturan agama, namanya orang soleh. Ini doa hidayah. Jadi seumpama kita ini sholat tuh kita rasakan betul. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalannya para nabi. InsyaAllah habis sholat tuh dakwahnya meningkat. Habis sholat amalannya akan meningkat. Maka itulah dikatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menjauhkan kita dari yang jelek-jelek semuanya. Cuman masalah kita sekarang ini, sholat itu lalai. Qad qamatis shalah. Apa lagi? Ngerti-ngerti salam, orang ngerti rekaate, orang ngerti wacane. Maka bagaimana sholat seperti ini akan merubah kehidupan kita? Ihdinas siratal mustaqim. Betul kita rasakan kehidupan para nabi, para rasul, kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat, kehidupan para wali-wali Allah. Ya Allah, tolonglah saya, berikanlah hidayah saya, sehingga saya itu hidup mengikuti jalan hidup mereka, ya Allah. Nah, dalam hati begitu, jangan bahasa Indonesia, nggak boleh. Dalam sholat tuh rasakan begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Nanti dalam sholat sunnah diulang-ulang sampai terasa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 1000 kali. Sampai terasa. Kadang-kadang Rasulullah SAW itu dalam sholat sunnah satu ayat itu diulang-ulang berkali-kali. Kadang-kadang sampai semalam suntuk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang dalam sholat Nabi itu sampai semalam suntuk soalnya. Sambil nangis.
Nah, kita begitu. Nanti malam tahajud, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang-ulang sampai terasa. Kalau belum terasa jangan berhenti. Nanti lama-lama terus terasa terus. Tapi kalau kita ini biasa lalai, ya jadi ndablek terus. Wonten sudah kulino ndablek, akhirnya ya terus ndablek terus. 60 tahun kita sholat nggak pernah ingat. Ngerti ini? Cuman waktu niat tok usolli fardhu dhuhri Allahu akbar. Itu tok kelingane. Ngerti-ngerti salam, ngerti-ngerti salam. Nah, ini semulaikan Allah Ta'ala kita latih kita. Ini doa yang terbesar. Ini doa yang terbesar. Yaitu doa hidayah. Doa yang lain-lain juga bagus kita ucapkan. Tapi doa yang terbesar ini jangan sampai kita lupa atau lalai. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Dalam satu hadis dikatakan Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Hati yang lalai doanya enggak makbul. Nah, mulaikan Allah Ta'ala dan diantara asbab hidayah yang penting mulaikan adalah taklim. Karena taklim itu berarti kita ini dinasihati oleh langsung pencipta alam semesta, dinasihati oleh Nabi, dinasihati oleh para sahabat, dinasihati oleh para ulama. Maka taklim ini perlu kita baca di rumah kita, di masjid kita. Insyaallah malaikat. Dan di antara asbab hidayah yang penting malaikat adalah zikrullah wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah akan memberikan hidayah kepada orang ahli zikir mereka. Ahli zikir ini penting. Dimulai zikir pagi petang. Habis subuh itu istighfar 100, astagfirullah, astagfirullah. Salawat 100, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad 100. Ini zikir yang diajarkan saya lihat ini untuk semua orang yang mau mikir dakwah ini. Ini kalau orang itu istiqomah zikir ini, insya Allah dia akan mudah istiqomah dakwah. Ini amalnya saya lihat semua kan. Yang ada hadisnya semua sebetulnya, tapi saya lihat yang menguatkan itu. Terus tasbihat. Tasbihat itu dibaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bagus. Kalau terlalu panjang dibaca satu-satu juga boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha agung Allah, maha hebat Allah, subhanallah, subhanallah. Terus nanti alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan senang alhamdulillah. Alhamdulillah itu maknanya ya Allah jadikan segala sesuatu baik untuk saya sehingga saya bisa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu doa komplit itu sebetulnya. Ya Allah jadikan segala sesuatu baik untuk saya sehingga saya bisa mengucapkan alhamdulillah. Begitu kata para ulama. Maka Nabi mengatakan alhamdulillah sebaik-baiknya doa. Allahu akbar 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100. La haula wala quwata illa billah 100. Namaikan Allah Ta'ala. Orang itu kalau lemes-lemes, lagi loyo, ibadah loyo, apa-apa loyo, 2,5 jam loyo, itu obatnya adalah perbanyak la haula wala quwata illa billah. Ini tahu tuh jadi ringan. Diceritakan dalam satu riwayat, malaikat-malaikat yang bagian mikul aras itu gedena enggak karu-karuan malaikat. 7 petala langit, 7 petala bumi dibandingkan aras itu kecil gitu malaikat. Suruh mikul oleh malaikat 8. Ya, 4, malaikat 4. Nanti pada hari kiamat 8.
suruh mikul malaikat 4. Maka malaikat itu Masya Allah, sekian besarnya suruh mikul, bagaimana mikulnya? Maka Allah berfirman, baca, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Diangkat, loh kok enteng? Nah, kok enteng? Nah. Orang kalau banyak baca la haula, maka mengamalkan perintah Allah itu jadi enteng. Insyaallah malaikat. Ini termasuk setrum gede ini malaikat ini. Zikir pagi petang itu jangan dibiarkan ditinggalkan. Itu belum cukup, nanti malam hari jam 3 malam perbanyak lagi istighfarnya, selawatnya, tasbihannya diulang-ulang 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali. Nanti insyaallah rohani kita akan meningkat malaikat. Akan meningkat. Karena ini orang yang ahli zikir itu orang hidup. Yang bisa gerak, yang biasanya kan orang hidup, kalau orang mati nggak bisa. Kalau orang itu nggak ahli zikir, akhirnya orang mati lemes, nggak kuat apa-apa dan mudah terpengaruh. Jadi jenazah itu kan orang mati dipikul kemana-mana ya diem aja. Nah orang kalau nggak ahli zikir begitu, ikut-ikutan. Oh ini bertalim akhir, grung, ikut pulang. Ini bukan ahli zikir. Kalau ahli zikir enggak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Elu-elunan. Ene mulai, malah mulai. Ene nang warung, malah nang warung. Ene turu, malah turu. Ene melek, turu terus. Nah, iki zikire apes. Zikire apes insyaallah Bang nggih. Nah, ini ku zikire dikuat nih. Paling sithik malam Jumat niki lah. Ini malam Jumat gempung zikir, nangis ning Gusti Allah. Aja oglek-oglek elu-eluan wong kuburan wis sedak kok kaya ngono ki piye. Niki mboten nyeneni lho niki. Niki panjenengan kula nek ngomong ngeten iki, gawan bayi nggih. Sampai nek kula ngomong sing kasar, sampean mboten sanesu panjenengan ya wis ngono kuwi unine, ben ya wis. Ben nae kuwi panjenengan unine ya ngono kuwi. Nah. Konjenengan dipun muliakan, ini zikrullah itu perkara yang sangat penting muliakan. Tanpa zikrullah kita tidak akan bisa amal dengan sebaik-baiknya. Amal apa saja tanpa zikir bukan amal, itu gerakan-gerakan kosong. Amal apa saja. Kemudian muliakan wa ta'ala, di antara asbab yang penting adalah akhlak yang baik kepada seluruh umat Islam. Kita mesti punya akhlak yang baik. Karena kalau orang itu akhlaknya baik, doa-doanya diterima oleh Allah. Ini kata Nabi nih. Kalau doa-doanya diterima oleh Allah, akhirnya sukseslah dakwah kita, ngaji kita, ibadah kita jadi sukses. Tapi kalau doa kita nggak diterima bagaimana? Dakwahnya kandas, ngajinya kandas, 10 tahun suruh ngapalkan Quran nggak apal-apal. Gitu. Karena apa, ini akhlaknya buruk. Termasuk akhlak buruk waktu bayan tidur, itu akhlak buruk. Itu katanya orang-orang tua begitu. Kalau katanya orang muda nggak tahu. Ya orang itu kalau akhlaknya buruk, doanya nggak makbul. Kalau nggak makbul nanti apa-apa kandas. Maka kita perbaiki akhlak kita. Insyaallah malaikat. Dan semua ini kita buat ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah. Karena semua amal tanpa ikhlas nggak akan diterima oleh Allah. Untuk itu malaikat, bagaimana supaya ini semua usaha-usaha hidayah ini betul-betul kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Caranya kita keluar 4 bulan. Untuk apa 4 bulan itu? Untuk membicarakan tadi ini. Dan untuk mengusahakan, mengamalkan. Bukannya dibicarakan, tapi di kenyataan dalam kehidupan kita ini. Sehingga hidayah tambah hari tambah besar dalam hati kita. Cahaya tambah terang dalam hati kita. Sehingga kita di dunia, ini para sahabat itu mulai kan tingkatannya itu diceritakan dalam beberapa riwayat. Para sahabat di dunia seolah-olah melihat akhirat, saudara. Anas radhiyallahu taala, Anas bin Nadir radhiyallahu taala anhu.
Beliau mengatakan, sungguh aku telah membau-bau surga di dekat gunung Uhud. Jadi di dunia, tapi saking hidayah itu betul-betul besar dalam hati para sahabat itu, sehingga di dunia bisa membau baunya surga. Di dunia sudah membau baunya surga. Beribadah seolah-olah melihat kepada Allah yang tidak bisa dibayangkan. Sehingga ibadah begitu nikmat para sahabat itu, sholat semalam-malam suntuk. Puasa itu begitu nikmat, Masya Allah. Dan ini semuanya kan, kalau kita keluar sekarang, ini besok Sabtu itu sudah Rajab. Rajab itu termasuk bulan yang mulia. Di antara 12 bulan itu termasuk bulan mulia, bulan Rajab. Termasuk Ashhurul Hurum. Di mana amalan-amalan akan dilipat gandakan. Terus setelah Rajab kita dapat bulan Sya'ban, Ruwah. Nabi mengatakan amalan manusia ini akan dilaporkan kepada Allah tiap tahunan, tiap bulan Sya'ban. Jadi amalan kita ini dilaporkan kepada Allah bulan Sya'ban tahunan. Ada laporan harian, pagi petang dilaporkan kepada Allah. Ada laporan 3 harian, hari Kamis sama hari Senin. Maka Kamis ini ada laporan ini. Maka jangan sampai Kamis tidak malam istima, ini dilaporkan nanti. Jangan sampai Senin tidak hadir musyawarah ini. Ini pas laporan nih malaikat. Ini ada hadis sahih malaikat. Dan ada laporan tahunan tiap bulan Sya'ban. Nah, malaikat Allah Ta'ala, sedangkan Allah sudah tahu segalanya, tidak perlu laporan siapa saja. Tetapi para malaikat itu laporan itu supaya kita ini loh hati-hati dalam kehidupan kita ini. Amalan kamu semua dilaporkan. Nah, malaikat Allah Ta'ala, nanti kalau kita keluar sekarang, dapat Rajab bulan mulia, dapat Sya'ban bulan mulia, dapat Ramadan bulan mulia, dapat Syawal, ini hari raya. Kalau hari raya di rumah, 1 hari raya. Di jalan Allah 700.000 hari raya pahalanya. Masya Allah. Jadi ini bulan Rajab ini bulan paling cocok untuk memulai keluar 4 bulan. Bagaimana mulaikan? Masya Allah. Maka yang mau keluar 4 bulan, silahkan berdiri ke selatan. Taqabbalallah. Monggo. Monggo. Monggo, betul. Bismillah. Yang niatnya 40 hari sekarang dirubah jadi 4 bulan insyaallah. Mumpung Rejab, ruah, poso, bodo, Masya Allah. Monggo. Walaupun hatinya belum niat, berdiri aja semuanya kan. Sambil jalan nanti niat. Berdiri aja, bismillah, sudah. Berdiri aja, sambil niat, jalan. Jalan sambil niat, 4 bulan, bismillah. Tawakkal ala Allah. Monggo. Begitu juga yang 40 hari. Taqabbalallah. Bismillah. Kalau 40 hari ini semua aja, enggak apa-apa. Bismillah. Monggo. Monggo ndang mangkat saiki mawon ngindang mulih. Monggo. Ndang mangkat saiki mawon. Bismillah. 4 bulan, 40 hari. 4 bulan, 40 hari. Berdiri. Ya, insyaallah. Taqabbalallah. Jazakumullah. Monggo mboten sasungkan. Kanjeng Nabi mun ngentosi kita, para sahabat ngentosi kita, swarga wis dadi, neraka wis siap. Awake dhewe ajeng teng napa? Rasulullah menunggu kita, para sahabat menunggu kita. Surga sudah jadi, neraka sudah siap. Akhirat sudah di depan pintu. Kita mau berangkat ke sana. Insyaallah malaikat.